Sebelum acara dimulai, mari bersama kita membaca surat Al-Fatihah agar acara pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat sesuai harapan. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Ya, berikutnya kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibawakan Ananda Noval Siddiq level 3 Titan Purwantoro yang akan membawakan surat Al-Baqarah ayat 16 sampai 23. Kepada Ananda Noval Siddiq dipersilakan. Segera kita simak kajian parenting Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Hafiz Sahib Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala: وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bapak Ibu yang saya muliakan, segenap asatidah serta pengelola dari lembaga tahfiz Al-Adl yang saya muliakan, saya begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di pertemuan ini, pertemuan yang merupakan wujud kepedulian kita kepada keberadaan Islam di negeri kita ini, yaitu kepada generasi pelanjut kita. Bapak Ibu tahu itu ayat surat apa? Yang biasanya nempel di masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Saya mau cerita dulu sebagai mukadimah 3 pilar parenting ini terkait ayat ini. Ada seorang laki-laki yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki semata wayang, di pinggiran tepian pantai di Papua Nugini sana. Beliau menangisi dirinya sendiri. Ibu, Bapak, menangisi dirinya sendiri. Dia mengatakan, "La iya, saya ini dititipi oleh Allah taala anak cuma satu. Masa anak cuma satu tidak kenal masjid? Masa dititipi anak satu tidak kenal masjid? Lantas buat apa semua yang saya cari sampai di tepian Papua Nugini begini? Saya begitu dimuliakan karena punya kemampuan begini begitu. Rumah di perumahan elit, tapi anak tidak kenal masjid." Maka beliau memberikan uang saku kepada istrinya. "Ma, ini 100 atau 200 juta. Saya hanya gawe di sini selama 1 atau 2 tahun. Saya kepingin fokus bagaimana mendampingi anak kita supaya cinta masjid." Ini kisah nyata teman-teman. Dan orangnya cerita kepada saya sendiri. Maka sang suami ini mendampingi anak satu-satunya ini mulai dari bangun subuh, kemudian sholat 5 waktu, bagaimana berjamaah, diajak datang ke majelis taklim, berkunjung kepada para ulama, para asatidz, sampai anaknya cinta kepada masjid dengan tetap memikul tanggung jawab nafkah keluarga dengan sistem didikan. Kemudian beliau ingat ayat ini. Sesungguhnya hanyalah para pemakmur masjid-masjid Allah itu orang-orang yang tergaranti di dalam dirinya ada iman kepada Allah dan hari akhir. Mereka-mereka yang serius menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa. Kata-kata asa itu arti tekstualnya itu mugo-mugo, mudah-mudahan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memandang kata-kata asa ketika mensifati orang beriman itu maknanya adalah mereka itu pasti. Mirip firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maka orang yang mencintai masjid, senang ke masjid, memakmurkan masjid, berdasarkan surat At-Taubah ini adalah mereka lah orang yang pasti mendapatkan hidayah. Mereka orang yang siklus hidupnya itu siklus menjaga hidayah. Sehingga yang namanya perjuangan mencintakan anak ke masjid itu, Bapak Ibu, itu perjuangan maha hebat ya. Bukan hanya sekedar ketika membangunkannya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saya sengaja memang memilih tema pilar utama pendidikan anak. Saya akan memberikan gambaran ideal di mana pilar-pilar ini ditegakkan dan juga contoh konkretnya, sekaligus gambaran yang tidak ideal bagaimana pilar ini timpang, tidak berlangsung tegak semuanya, entah satu, entah dua pilarnya patah. Kita tengok nanti ya. Yang saya maksud yaitu pilar tarbiyah seorang anak yang lagi belajar, otomatis belajar agama itu 3. Ini yang ideal. Orang tua, guru, santri. Orang tua, guru, santri. Ibu-ibu mau saya tunjukkan gambaran ideal? Silakan tengok surat Ali Imran mulai ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Cuma sebentar saja bacanya. Saya ringkaskan untuk Anda. Allah memilih Adam, memilih Nuh sebagai bapak pertama manusia dan bapak kedua manusia. Wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin, keluarga Ibrahim, keluarga Pak Imran sebagai proyek percontohan untuk seluruh umat manusia. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Sebagiannya adalah keturunan sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Pak Imran seorang laki-laki yang menginginkan apa yang dia perjuangkan, berkhidmat ke masjid, berkhidmat untuk perjuangan agama, itu berlanjut oleh keturunannya. Siang malam dia berdoa sampai Allah ternyata mengabulkannya. Istrinya hamil, dikomunikasikan terus-menerus keinginan Pak Imran itu kepada istrinya. Istri hamil sekian bulan, Pak Imran wafat. Tapi cita-cita yang begitu tinggi itu sudah tercopy paste kepada sang ibu. Maka sang ibu pun menuangkan dalam sebuah doa, Tuhanku, Rabbi, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar anak yang di dalam perutku ini berkhidmat untuk agama, aku bebaskan dari semua kesibukan dunia. Terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha tahu. Singkat kata, dari orang tua yang peduli, suami istri yang peduli tentang peningkatan kualitas anaknya, kepedulian keberlangsungan perjuangan agama, maka lahirlah sosok namanya Maryam, seorang santriwati yang berkah. Apa kita sebut tadi? Santriwati yang berkah. Berkahnya mana? Dididik oleh guru pamannya sendiri namanya Zakaria. Maryam mendapatkan makanan dengan cara yang istimewa. Karena tahu keberkahan dari muridnya ini, sang guru juga berdoa di tempat beribadahnya muridnya. Di tempat murojaah muridnya itu berkah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria meminta kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Surat Ali Imran ayat ke-37. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang berkualitas. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa, sebagaimana engkau mengabulkan untuk saudaraku Imran dengan keberadaan anaknya namanya Maryam, maka aku berdoa di tempat yang berkah, di santri yang namanya Maryam. Para asatidah, Anda itu jangan hanya bilang begini, ilmu itu barokah karena saya sebagai guru. Oh, belum tentu. Ada ilmu itu berkah karena keberkahan santri. Ini dalilnya. Oke? Yang berikut. Ini kondisi
kondisi ideal. Kondisi ideal. Ada kondisi tidak ideal. Oh, saya kalau cerita ideal dulu lagi. Namanya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ini nama panjang dari Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang beriman di bidang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ceritanya ini, Bapak Ibu? Pak Ismail itu orang yang punya gairah menuntut ilmu, melang-lang buana mencari ilmu sambil berdagang. Pak Ismail punya anak dua, Muhammad sama adiknya. Pak Ismail pulang ke Khortan, sebuah kampung di Bukhara, di Uzbekistan sekarang. Saya dengan izin Allah alhamdulillah pernah ke sana. Kampungnya Imam Bukhari di Khortan, tempat yang mencil Khortan. Di situ Pak Ismail di akhir hayatnya bilang begini, Dek, ngomong sama bojone, mbak anaknya, Dek, Le, sesungguhnya bapakmu ini meninggalkan harta begitu banyak. Jangankan yang bapakmu memperolehnya dengan cara yang syubhat, jangankan yang haram, yang syubhat saja enggak. Maka harta ini ditinggalkan untuk istri dan anaknya. Ini harta halal itu begitu berkabut. Si Bukhari kecil sama adiknya diajak berhaji sama ibunya. Bukan naik pesawat, Zat, naik onta. Onta itu per hari menempuh jarak antara 30 sampai 40 kilo. Anda ukur sendiri dari Uzbekistan sampai Makkah itu berapa hari? Di jalur sutra setiap 30-40 kilo itu ada sarai, ada semacam tempat peristirahatan unta para pedagang. Nah, sesampainya di Mekah Madinah selesai prosesi haji dan umrah, maka Imam Bukhari minta, Bu, saya tidak pulang, saya mau ngaji saja. Ini dampak dari keteladanan sang ayah pencari hadis, penuntut ilmu, sang ibu juga ngimbangi. Sebab ono ibu sing ngendon-ngendoni, terus le mama dhewe le kepene terus kepene ojo bohong. Kan gitu ya. Ada orang tua tiba-tiba ngendoni, ini kelopi. Anak semangat, bapaknya memberikan keteladanan meskipun sudah meninggal. Sang ibu juga sembodo, ya wis nak, ini apa? Peninggalan bapakmu kamu bilang. Terus siapa sekarang ini tidak mengenal Imam Bukhari di dunia Islam? Hah? Ini yang ideal pula, Bapak Ibu. Ini ideal. Bapak Ibu memberikan keteladanan sembodo mengenai. Terus anaknya juga kaprah. Cerita yang ideal lagi, silakan tengok halaman kedua surat Maryam. Ini cerita yang ideal ya. Yaitu Allah berfirman begini, Zakaria seorang pendidik, istrinya juga keluarga pejuang agama. Maka Zakaria mengatakan, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiyya wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Ini Yahya. Jangan dibentangkan omongan saya ini dengan gini loh Bu ya. Nabi Ustaz istiahe. Buyar kalian ini.
buyar. Tapi poinnya bukan di situ. Ini orang tuanya klop, gitu loh. Ibunya klop, anaknya perlu semangat. Semangatnya Yahya itu adalah ketika sang orang tua, nak kamu main ini loh handphone, kamu main handphone. Ini loh nak sepak bola ini, kamu main sepak bola futsal, mereka jauh itu. Si Yahya mengatakan, ma khuliqtu lihadza ya abadi. Aku tidak diciptakan untuk itu ya. Kalau anak anda sejak kecil dikasih handphone nggak mau megang, dikasih kesempatan main futsal bersama temannya nggak berangkat, dan dia menjawab saya tidak diciptakan untuk itu, berarti dia anak 1 juta 1. Gitu. Anak ini akan muncul, tapi 1 juta 1, model kayak Musa yang juara lomba kafir. Tapi kita ini kan enggak. Bayi umur 6 tahun sekali, pun langsung ini ikan. Ngomong ini. Nah, akan dulu ngomong ini. Oke? Jadi anak tipe-tipe ideal dari keluarga ideal itu begitu. Kita sudah bikin idealisme kita tidak memiliki televisi. Anak nonggo, besok TV nonggo ini. Mulai ya. Ya, oke. Sekarang yang kita jumpai adalah fase yang tidak ideal. Oke ya. Maka saya akan lebih banyak berbicara di sini. Sing ideal kok mimpi dulu kan. Ya. Iku mau wong tuane sing maca Quran belum tentu surat Al-Baqarah ulaikal ladzina astarul dhalala bil huda sampai uiddat lil kafirin. Itu apa? Yang saya ceritakan tadi kan bapaknya itu ulama soleh, ibunya solihah dan ahli pengorbanan agama. Anaknya semua timbang kabeh itu ideal. Saya mau cerita yang tidak ideal, supaya kita punya cerminan dan tidak patah semangat. Itu tujuan. Ya, si ono harapan anak itu sudah dialami. Si ono harapan. Kedati awalnya ingin tok. Oke, saya ceritakan sosok ulama yang luar biasa. Ini jenius di dalam Islam. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tus itu sebuah kota kira-kira sekian ratus meter, sekian ratus kilometer dari Teheran. Gudangnya para ulama Tus dulu lagi. Di sana itu memasuki usia akil balik, tidak hafal Quran itu aib. Ya, kayak gini, hafal Quran umur tanggung lulus, lama itu, adalah biasa. Zaman dia ini biasa. Pada zaman sekalian, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi itu bukan dari keluarga ulama. Cuman bapaknya itu pecinta ilmu, bukan pecinta ulama dan majelis ilmu. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama sahabat, Anda itu jadilah 4, jangan jadi 5. Kun aliman au mustami'an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Jadilah Anda orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang senang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ketiga-tiganya ini. Jangan jadi orang yang kelima, Anda akan binasa, membenci ilmu dan ulama. Oke? Nah, bapaknya Imam Al-Ghazali itu kalau hadir di majelis ilmu ada seorang ulama yang alim gitu, maka beliau berdoa. Ibu-ibu, jari ini para ustadz itu majelis ilmu ada malaikatnya. Lah ngono sih. Dulu bapak Imam Al-Ghazali, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti dia. Mari bersedekah nanti santri-santri.
Itu pekerjaannya bapaknya Imam Al-Ghazali. Bikin manisan, halwa, bagikan kepada santri. Nanti kalau ada seorang wa'id, mana makna wa'id? Orang yang senang memberikan nasihat. Kok Zainuddin MZ? Wa'id, wa'id, mau'idhah itu yang dilakukan, memberikan nasihat. Wa'id itu orangnya. Kalau ada orang wa'id, maka bapaknya Imam Bukhari ini dulu, ya Allah, jadikan anak saya seperti itu. Belum selesai ini Bu. Ini bukan keluarga ulama, ini orang biasa. Seperti kita ini. Maka harta dikumpulkan sama bapaknya Muhammad Al-Ghazali, kemudian dibawa kepada seorang guru. Ini model belajar pada zaman keemasan Islam. Dibawa ke kiai kampung. Tuan guru, ini anak saya. Ini harta yang bisa saya berikan untuk pendidikan mereka. Imam Al-Ghazali dan adiknya Muhammad sama Ahmad itu ngaji kepada ulama ini. Sampai ilmunya ulama ini habis. Ilmunya ulama ini habis. Dan harta yang dititipkan orang tua Al-Ghazali kepada ulama ini juga habis. Dunia ini bapakmu sing dikek orang aku entek iki. Terus awakmu ya gurumu iki dapur ya gak nulis barang dino deh. Ilmune gurumu wis entek. Dan tidak ada kesempatan bagimu untuk berkembang kecuali engkau datang ke Kotanan. Di sana ada seorang ulama namanya Imam Al-Juwaini. Siapa namanya? Imam Al-Juwaini atau nama aliasnya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain. Maka Imam Al-Ghazali ngaji di sini di sebuah universitas. Sampai-sampai pada usia masih belia, Imam Al-Ghazali itu nulis sebuah karya ilmiah yang gurunya kemudian tertegun. Anakku, sesungguhnya engkau telah mencapai apa yang belum aku capai. Maka pada usia 26 tahun Imam Al-Ghazali itu sudah menjadi rektor Universitas Nizamiyah yang didirikan seorang Perdana Menteri Seljuk namanya Nizamuddin Fakhrul Mulk. Usia 6 itu udah direktor. Orang ini direktor 6 itu. Dan dunia Islam pada waktu itu ketika khutbah atau ceramah semuanya merujuk kepada pendapat beliau. Qala hujjatul Islam wa barakatul anam, telah berkata hujjatul Islam. Karena orang ateis menghadapi Imam Al-Ghazali bertekuk lutut. Orang kebatinan ketemu Imam Al-Ghazali bertekuk lutut. Filosof bertekuk lutut karena beliau pakar semua bidang. Fikih bisa takut. Ini hasil 3 pilar yang tidak ideal. Bapaknya bukan ulama, perekonomian pas-pasan, tapi anaknya semangat. Ya tadi saya berkunjung ke rumah santri yang memiliki kemampuan menghafal. Kalau melihat itu kayak fotokopi matanya. Bapaknya bukan ulama, petani biasa. Ibunya bukan orang pintar, ibu matanya biasa. Tapi sang anak ini itu menghatamkan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah sekali duduk itu bisa. Sampai teman saya yang alumni Madinah bilang ke saya, Ustaz, itu saya membiayai, Ustaz. Ibu bisa minta sekolah di dunia kali. Oh, pintar itu. Gimana? Bapak ibunya bukan ulama, ya butuh uang pintar, tapi anaknya semangat. Pada zaman sekalian, 3 pilar ini itu sing ideal. Itu barokah kabeh. Orang tuanya juga dapat keberkahan, gurunya dapat keberkahan, muridnya sendiri juga berkah kepada perjuangan agama ini. Itulah 3 pilarnya itu hidup semuanya. Ya guru, ya santri, ya orang tua. Ideal banget. Tapi di dunia yang tidak ideal,
hatta single parent. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Jomokerto. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Pada usia belia sekitar usia 4 atau 5 tahun, sama ibunya sudah eksodus ke Mekah. Tinggal di sebuah perkampungan yang masih fasahah, bahasa Arabnya itu masih orisinal, bagus banget. Sehingga Imam Syafi'i itu ahli lughah, ahli bahasa. Menyelesaikan hafalan usia 7 tahun. Ibunya single parent loh, Bu. Ibunya single parent loh, Bu. Tapi tegasnya luar biasa. Dan memang kecerdasan Syafi'i kecil ini sudah di atas rata-rata. Ibaratnya mendengar sekali jalan, melihat sekali itu kayak fotokopi tadi. Ada orang matanya kayak fotokopi itu ada. Ya mungkin nggak tahu belum atas amalannya. Kalau kata update status ini, oke ini nanti makan status di nanti yang beribadi kayak mau Quran bisa langsung apa nih? Aku dosa terus buku mushaf al-hafiz metode ini amalnya apa? Kok gak nyantol? Masalah juli ini kalau julinannya nggak kalah. Ya, Imam Syafi'i ini single parent loh ibu. Tegasnya luar biasa ibu. Sehingga kemudian pada usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah selesai kitab Al-Muwatta. Saya punya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik segini. Tulisannya kecil. Beliau mendapatkan beasiswa dari para pembesar Makkah untuk melanjutkan studi di Madinah. Imam Malik itu sebetulnya tidak mau punya murid anak-anak, tapi ketika melihat jadi guru zaman dia ini delok murid itu talentanya dari wajahnya. Lagi nggak boleh. Wa subhanallah, ngaji ke Imam Malik usia 12 tahun. Sudah begitu, di usia masih belia sudah punya otoritas untuk menjawab pertanyaan agama, alias jadi mufti. Mungkin ketua MUI Indonesia belum layak jadi Imam Syafi'i pada usia belia. Ini hasil dari apa? Single parent, nggak ideal ini. Gak ideal ini. Tapi anaknya sembol. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu bapaknya sudah meninggal. Tapi sebuah kalimat yang melembaga di hati saya terkait studinya Imam Malik itu adalah perkataan ibunya. Ibunya ngomong ini, ya Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam adabahu qabla ilmi. Lek, kamu berangkat ke Syekh Rabi'ah, belajarlah tata krama dari beliau sebelum belajar ilmunya. Dari kalimat itu saja tak delok konsentrasi ibu bingung. Single parent loh ibu, mendidik anaknya itu seperti itu. Dan memang kondisi sosial masyarakatnya itu mendukung kabeh. Betul Bu. Terus sampean katanya nggak kampung di ya apa? Tuku tanah bareng-bareng, tomboan bareng-bareng, terus sengkit jalan kan bis. Jadi di kuno apalan saya Bukhari, apalan saya Muslim, apalan Riyadhus Shalihin, ngono, apalan Tajridus Shoreh, apalan buku usul fiqh, apalan tafsir Ibnu Katsir, ideal. Maka para jamaah sekalian, saya memang berusaha ingin menuntut yang ideal untuk diri saya maupun Anda. Tapi di tengah ketidakidealan ini, mbok yo berusaha ini. Gitu ya? Paling tidak itu niat. Kalau bahasanya para ulama, orang-orang dulu itu sampai menjadi imam masjid dan pengurus masjid itu dicita-citakan. Buktinya apa? Bapak Imran, kalau Bu Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Adakah pemakmur masjid Grebek ini yang dia mengatakan di dalam doanya, ya Allah,
saya memproyeksikan anak saya yang menjadi imam tetap di Kiai Grebek ini dengan hafalan 30 juz dan dia khatam Sahih Bukhari. Wow, ini ternyata dari sekarang yang memiliki cita-cita semacam itu ya sedikit atau nggak terbersih. Oke Bu, para jamaah sekalian, sekarang saya mengerucut kepada beberapa, itu materi saya sudah selesai. Yang ideal itu tadi, yang ideal dan yang tidak ideal. Sekarang saya kepingin membicarakan tentang beberapa pertanyaan yang unik yang sudah dirangkum panitia kepada saya. Bukankah setiap segala sesuatu itu sudah dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Hadis ke-6, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Inna khalqukum yujma'u fi batni ummihi, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dihimpun di dalam perut ibunya 40 hari berupa ini, 40 hari berupa ini, 40 hari berupa ini. Kemudian dikirim malaikat untuk menulis 4 hal. Rezekinya, ajalnya, dia termasuk orang bahagia atau celaka, bagaimana amalannya. Tak menurut. Lantas apakah orang tua itu masih ada kemampuan untuk membawa atau mengarahkan anaknya sesuai dengan kemauan dia? Tapi Ibu sekalian, kalau seandainya setiap orang itu memasrahkan dirinya kepada nasib dan takdir, pasrah kok, padahal dia belum mengetahui takdirnya dia, maka para nabi tidak akan berdakwah. Kenapa? Ya kalau orang-orang ini memang ditakdirkan dapat hidayah. Nanti anak-anak pulang dari sini begini, kenapa anak tidak sholat zuhur? Iya, saya ditakdirkan tidak sholat zuhur. Buyar kabeh, semua institusi pendidikan biar semuanya. Kalau yang perlu Anda tahu, takdir itu ilmunya Allah yang azali. Sementara kita hidup pada batasan kita, yaitu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Sekarang saya bertanya, apakah orang tua itu diwajibkan untuk mendidik amanah yang diberikan kepadanya berupa anak? Ya wajib loh. Lagi itu. Nah, kita ini hidup di ruang lingkup mana yang Allah perintahkan kepada kita, mana yang Allah larang. Sudah, itu pertanyaan pertama. Yang berikut, apa hukumnya memaksa anak untuk mondok? Memaksa ya kau lah. Memaksa anak tidak boleh, tapi membangkitkan kesadaran akan arti pentingnya menuntut ilmu itu harus. Sekarang pertanyaannya, apakah belajar agama itu harus di pondok, teman-teman? Sing ideal iya, tapi banyak ulama itu tidak dari pondok juga. Oke, maka ini Bu, pertanyaan ini sebetulnya itu mengerucut kepada bagaimana teknis untuk mencintakan anak kepada pondok. Itulah kenapa kami itu bikin pesantren Sabtu Ahad. Itu sebetulnya jembatan menuju pondok. Oke? Saya kasih contoh. Ada seseorang di awal tumbuh kembangnya belajar agama di pondok tempat sampean di Gontor, itu tahun pertama pulang, maunya itu tidak mau kembali, tapi sama orang tuanya diambilkan pemukul. Kamu tidak kembali ke pondok, tak hajar. Suatu saat ketika beliau sudah selesai S3 di bidang tafsir Quran dari Al-Azhar, dia bilang begini dalam sebuah sesi wawancara, alhamdulillah dulu ayah saya itu memaksa saya untuk melanjutkan pondok. Kalau enggak, jadi bodoh saya sepanjang hayat. Siapa yang saya sebutkan ini? Siapa tuan-tuan? Profesor Rumrawi,
ketua takmir Masjid Al-Akbar Surabaya, juga ketua MUI dulu atau pengurus MUI Jawa Timur, pakar tafsir Jawa Timur, S3-nya di bidang tafsir Quran. Itu dia gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi kan masuk pondok dengan kerelaan hati itu menyenangkan loh. Untuk tumbuh kembangnya itu kan enak tuh dengan kerelaan. Anak juga menerima. Kecuali tipe-tipe anak Anda ini Profesor Uni kan mondok anak Profesor Hadis. Dulu sing ini itu koyok Nabi Musa fase bayi. Saya bacakan ayatnya, Anda tengok sendiri dalam surat Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan kepada ibunya Musa agar menyusukan dia. Lalu sama nyusoni wedi ketangkap aparat Fir'aun, Bu. Ya wis kenyetno. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Tenang aja, Bu. Ngenyetno anak nang pondok iku aman. Inna raddu ilaihi. Kami akan mengembalikannya kepada Anda wahai Ibu. Wa ja'aluhu minal mursalin. Kami akan menjadikan dia satu di antara orang yang diputus. Oleh anak tidak punya kewenangan untuk memilih. Lah anak sekarang itu lek delok di siapa pondok ya. Mereka jadi wah. Enggak masuk ya. Nanti delok kamarnya. Lumayan kamarnya. Delok kanca-kanca. Enak ya. Beliau apa tadi? Maka para jamaah sekalian, asas musyawarah sebagaimana Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Ismail dengan seperangkat muqaddimah. Seperangkat muqaddimah itu maksudnya dipahamkan arti penting menuntut ilmu, keutamaan ilmu dan ulama. Itu diciptakan di si anak-anak orang-orang. Bu, ini loh Bu, cintakan itu apa? Dulu pondok itu adalah sarana menakut-nakuti anak supaya tidak nakal. Oh, nakal pondok itu nakal. Itu dulu itu. Anda harus tahu. Sehingga banyak yang terjadi pada era sekarang itu adalah orang tua baru meletakkan anak di pondok, orang tua belum pulang, anaknya sudah di rumah. Loh, isi anak tua itu kejadian beberapa orang tua. Jadi asasnya kalau bisa jangan pemaksaan, itu kan. Kendati ada sebagian kasus itu timbul pemaksaan. Yang penting arah itu senang dan cinta menuntut ilmu. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk di sini dulu. Waktunya sampai 7 menit ke depan. Jam 9 kurang dikit saya harus pergi. Baik, kami silakan kepada Abu jamaah yang sudah hadir di lokasi untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz Al-Fatih Sahih terkait materi yang disampaikan oleh beliau. Mungkin jika ada bisa angkat tangan, nanti mikrofon akan diberikan oleh panitia. Waktunya sedemikian terbatas. Saya ingin cepat. Kalau tidak saya bahas pertanyaan ini aja, yang sudah dilayangkan ini aja. Ini unik. Apakah berpengaruh pada ada? Mari. Mikrofonnya langsung saja supaya oke. Saya kena tarik jadwal waktu juga.
mendidik anak yang kondisinya orang tua itu hampir broken home. Jadi misalkan ada permasalahan di orang tua, tetapi anak-anak kan dengan usia yang masih kisaran 8 tahun dan 3 tahun itu pasti kan mereka juga menghadapi langsung ya kondisinya seperti apa. Nah itu bagaimana cara membuat mereka itu bisa tetap dalam kondisi yang baik, tetapi lingkungan di rumah itu dalam keadaan yang hampir broken home begitu. Sudah segera jawab. Ya. Baik. Anda silakan tengok dalam surat An-Nisa ayat ke-35. Kalau terjadi percekcokan suami istri, kendati nanti keputusan finalnya itu bertahan atau divorce, itu dikatakan di situ begini. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah orang bijaksana dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan juga. Yurida islaha, kalau mereka menginginkan kebaikan dan perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Artinya, keputusan apapun, kendali terus atau tidak, itu turbulensinya itu nggak terlalu menentu. Terus anak itu kopeng. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan kepada Anda ulama hasil divorce. Siapa? Buya Hamka. Siapa yang pernah membaca bukunya Buya Hamka Ayah itu? Ini kalau dimasukkan apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ngocok. Nah ini Bu, kata beliau, saya itu kalau pulang ke rumah bapak lihat ibu tiri ya kan, mau pulang ke rumah ibu lihat bapak tiri ya kan, sehingga beliau memutuskan untuk merantaunya ke Delhi, ke Jeddah, melalang buana, ya, dengan mungkin bekal doa orang tua saja. Ketemu api. Ya, perjalanan hidup itu mungkin beliau bergaul dengan orang-orang baik sehingga jadi orang baik. Oke? Tapi betapapun itu tidak mengenakan secara psikis. Kendati anak Anda diam, itu disebutnya kaya. Sing hasil bahkan hobi mas, kaya. Oke. Suatu ketika itu cukup terobati. Ini ceritanya Buya Hamka. Ketika sudah pulang dari haji, setelah terjadi atasnya Belanda di Jeddah, pulang ke kampung itu, rupa-rupanya yang disuruh khutbah Idul Fitri itu Buya Hamka. Berangkat ke areal sholat Id itu bersama sang ayah. Setiap kali berpapasan dengan orang, ayahnya Haji Abdul Karim atau Haji Rasul, seorang ulama bangkitan Minang, itu senantiasa memperkenalkan, ini anak saya, dia sudah berhaji, ini anak saya sudah begini. Itu kenangan tersendiri. Maksud saya apa? Anak seperti itu perlu bimbang secara psikis. Artinya orang tuanya yang sudah tidak bisa meneruskan perjalanan bersama-sama ini, itu hendaknya tetap ngemong perasaan dan pikirannya anak itu. Jangan sudah divorce kemudian kewajiban untuk mendidik anak itu dilupakan begitu saja. Jangan. Itu dia. Bu, datang kepada saya seorang guru Quran. Sekarang aja kan? Kemis sore. Ustaz. Untuk santri di institusi kami, hafalannya paling bagus. Cuman seluruh posisi gerakan, mohon maaf, film yang nggak bener, hubungan laki perempuan itu dia tahu. Apa ibunya sudah divorce? Ibunya single parent. Ini kemis yang kemarin ya, kemis kemarin. Dia tahunya dari mana? Dari temannya. Loh, ya ini dia nyelesaikan. Hafalan Quran ini waktu loh Pak. Tapi dia kecanduan karena temannya. Maka ini juga perlu diselesaikan. Melibatkan orang tuanya. Lah, bilalah
Bu, ya bilang, Ustaz, saya tanya, apakah di situ ada Ustaz yang karismatik, ide-ide karismatik, yang digandrungi sama santri-santri, suka bercerita, suka berdoa? Ada. Sing omonganmu itu lek memberikan saran itu digugulan ditiru ambek santri-santri wadah iku ae. Jadi rupanya anak semacam ini kadang-kala itu ya butuh sosok bapak ini. Akhirnya si Ustaz ini kadang-kala kalau ke pasar begitu ngajak dia. Dia sudah rumah tangga si Ustaz. Ayo balik ke pasar, beli. Jadi ketika itu berinteraksi dengan baik. Jadi ngomong rasul yang paling penting. Ngomong rasul itu yang bisa saya sarankan. Tapi ternyata dari kondisi tidak ideal itu juga ada orang baik. Ya Hamka ini. Beliau bapak ibunya itu bercerai ketika beliau masih kanak-kanak. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah jam 9 belum 1 menit. Saya mohon maaf gak bisa melanjutkan, insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan yang lain, insyaallah kita sharing-sharing lebih banyak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rumah tangga kita dengan keturunan yang saleh dan salihah yang punya kontribusi kepada perjuangan agama Tuhan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Duta Ba'aladen dan dari Kaleng Infak setiap hari Jumat kami berusaha menyisihkan sedikit. Untuk kali ini kita serahkan kepada keluarga korban banjir bandang di Batu. Untuk kali ini saya sampaikan melalui ACT yang kebetulan wali santrinya ada di sini nih. Monggo Devi kami menitipkan untuk ACT untuk diteruskan ke Pak Iko nih. Terima kasih kepada Ibu Ada selaku Kepala Sekolah Ba'aladen dan semua wali santri Duta Ba'aladen. Semoga bisa bermanfaat untuk korban banjir Batu yang pernah terjadi dan semoga infak Jumat terus berjalan untuk kegiatan lainnya. Berikutnya segera kita simak materi kurikulum informasi Ba'aladen yang akan dibawakan oleh Ustaz Indra Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan kami Allah memudahkan Al-Quran itu untuk difahami, untuk dipelajari, untuk diingat. Mengapa kita semua tidak mau mempelajari Al-Quran? Surat ke-54 surat Al-Qamar disebutkan 4 kali dalam surat Al-Qamar. Jadi begitu Allah menekankan ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu sangat mudah apabila kita berkenan. Baik, Abi Umi Rahimakumullah, untuk sesi saya insya Allah cuma 15 menit ya. Jadi kami akan menyampaikan amanah dari rekanan-rekanan kami. Salah satunya yang pertama akan kita bahas adalah dari beasiswa ya. Jadi sebelum kita sampaikan tentang beasiswa, biasanya di akhir-akhir bulan akhir-akhir tahun seperti ini akan ada pendaftaran ya, baik itu di SD, di SMP maupun di SMA ya. Salah satunya adalah yang rekomendasi dari Al-Aden adalah Ustaz Al-Fatih. Ini selevel dengan SD ya. Apa sih Ustaz Al-Fatih itu? Jadi kitab pada dasarnya adalah pendidikan dasar cara Islam yang dulu ya, zaman Nabi itu untuk anak-anak. Di sana hanya mempelajari iman, tauhid, dan Al-Quran. Bagaimana untuk pelajaran yang lain? Pelajaran yang lain tetap ada, tapi porsinya ya 30%.
Nah, ini kita referensikan ke Abi Umi ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada beberapa dari wali santri kita yang sudah mendaftar ke Untab, yang ada yang diterima dan ada yang tidak. Jadi untuk jenjang SD, apabila Abi dan Umi berkenan, nanti akan kita list dan kemudian akan kita briefing bersama bagaimana tips dan triknya biar bisa masuk dalam Untab. Karena di Untab ini yang sekolah adalah bapak dan ibunya, bukan anak-anaknya. Karena madrasah pertama kali yang dibangun harus ada di rumah. Dan insya Allah sudah diterapkan di Al-Adun ya, sebagian kecil mungkin 10% saja pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Adun itu diterapkan di Untab. Jadi Untab 90%, yang 10% hanya dipelajari oleh di Al-Adun. Ya, nanti akan kita gali pelajaran itu apa aja ya. Ini untuk Untab ini ada saat ini di Jawa Timur sudah ada di seluruh Indonesia. Memang tidak seluruh Indonesia, tapi sudah ada di Indonesia. Di Malang juga ada, ya. Di Malang ada, di Jombang ada, di Probolinggo ada. Di Malang saat ini ada di Soekarno Hatta dan dalam waktu dekat akan pindah ke Daru. Memang dalam satu angkatan tidak banyak yang diterima pada itu. Mungkin tidak lebih dari 200 orang, bahkan kurang dari 150 satu angkatan. Karena satu kelas itu hanya 12 orang. Kalau SD biasa 30-20 gitu ya, ini hanya 12 orang, kemudian yang mengajar 2 orang. Begitu. Kelas 1 sampai kelas 3 masih berbatas seperti ini di kelas ya. Nanti kelas 3 sampai kelas 7, kelas 4 sampai kelas 7. Nah, istilahnya di sana adalah Untab awal sama Untab kuluni. Nah, itu baru dipisahkan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Yang dipelajari adalah Al-Quran, Iman, dan Tauhid. Beberapa wali santri kita juga sudah ada di sana dan ada yang juga tidak diterima istilah seperti itu ya. Jadi nanti bila Bapak dan Ibu berkenan, insya Allah sekitar Desember akan dibuka pendaftarannya. Bagi yang berkenan nanti bisa menghubungi kami untuk kami briefing. Itu untuk yang SMP SD ya. Ini saya mau sedikit sharing pelajaran apa aja yang diajarkan di sana ya. Oke, nah ini adalah kurikulum yang diarahkan beberapa ya. Salah satu yang diajarkan di Untab adalah yang diajarkan di Al-Adun tapi 10% ya di Al-Adun. Misal seperti ini Bapak Ibu. Ini hanya masih diajarkan di Al-Adun antara umur 8 sampai ke atas ya. Kalau yang umur 7 sampai ke bawah itu masih membaca dan sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Kita pelajari iman dan tauhidnya anak-anak itu dari tubuhnya sendiri dulu ya. Nanti ada sesi alam, ada yang ini adalah sesi fisik ya. Jadi misal seperti ini ya, proses penciptaan tidak berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, apa teori macam-macam ya, tapi berdasarkan ayat-ayat di Al-Quran. Misalnya nomor 1 ya, yang urutan penciptaan manusia di Al-Taurat ayat 6 sampai 7 ya. Di sini disebut politomima David yang setuju mimpi suliwan bahwasanya di situ cikal bakal manusia itu adalah dari air yang diciptakan antara tulang sulbi dan tulang dada ya. Kemudian di angkasa 19 sampai 20 ini juga diterangkan di sini surat Al-Baqarah ini bahwasanya setelah jadi air di tulang sulbi itu minum fatin fakotar. Jadi di situ jadi sari-sari tadi ada di nutfah seperti itu ya. Kemudian alam ayat 2 ini ya, pola kalau di sana malam
Jadi setelah jadi dari benih kemudian nutfah kemudian jadi segumpal darah dan seterusnya sampai akhir. Seperti ini dipelajari dari Al-Quran semua dasarnya. Begitu juga penciptaan kembali nanti hari kebangkitan. Ini yang kita sampaikan ke anak-anak di Al-Adhan yang umur 8 sampai ke atas gitu ya. Tapi ini tidak ada handnote-nya Bapak Ibu. Ya, harapan kami anak-anak itu mencatat sehingga yang lebih masuk. Jadi handnote kita tidak berikan. Kalau untuk yang lain handnote-nya kita buatkan bukunya kemarin. Jika kita buatkan bukunya, mohon maaf bagi beberapa oleh santri yang sudah memesan bukunya tapi belum tersedia. Insya Allah semester depan untuk kurikulum yang tambahan yang lain sudah bisa, kecuali yang ini. Ya, ini kita tidak sediakan karena memang kita ingin anak-anak itu benar-benar memahami, mereka menghafal Al-Qurannya. Ini kebanyakan yang kita terangkan adalah juz 30 semua. Gitu. Ya, jadi mereka biar mencatat sebagaimana Imam Syafi'i bilang, ikatlah ilmu dengan tulisan. Misal setelah dari proses penciptaan manusia, kemudian ada tangan, itu di Al-Ahqaf ayat 1 nanti dijelaskan tangan seperti apa, kemudian mata dan seterusnya ya. Oke, nah setelah dari fisik nanti anak-anak akan dijelaskan perutnya, jiwanya ya, akalnya, hatinya, itu semua ada di Al-Quran juga ya. Dan ini muslim ya, semuanya sudah dihafal anak-anak di juz 30 dan kita berikan pemahamannya. Setelah dari fisik ya, dari proses penciptaan, kemudian fisik dari luar atau dalam, kemudian ruhnya, kemudian sifat baik dan sifat buruk. Insya Allah ini bisa habis kalau memang lancar 1 tahun. Ya, kemudian sifat baik, sifat buruk ini kemudian akan ada interaksi. Anak-anak itu akan berinteraksi dengan Allah, gitu ya. Ini ada di surat Asy-Syams nomor 8, bertasbih a'la, bismillahir a'la. Kemudian ada interaksi dengan sesama manusia, semua berdasarkan pada Al-Quran. Bagaimana sih berinteraksi dengan manusia yang baik? Bagaimana berinteraksi dengan alam yang baik? Bagaimana memuliakan diri sendiri, gitu ya, misalnya untuk berinteraksi dengan diri sendiri. Itu kemudian ini tadi yang jadi sifat buruk dengki itu di Al-Falaq, kemudian penyebar fitnah surat Al-Had tadi, riya rugi ini yang sifat-sifat buruknya, takut celaka ini yang harus dihindari oleh anak-anak. Jadi biar tumbuh di pikiran anak-anak itu adalah sifat-sifat yang baik dan optimis gitu. Oke, itu adalah pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan di umur 8 sampai ke atas. Yang ini hanya 10% dibanding yang diajarkan di Kutab Al-Fatih, gitu ya. Baik, berikutnya untuk SMP. Jadi kita juga bersama dengan SMP Muhammadiyah 2 yang saat ini juga sudah membuka pendaftaran bagi keponakan atau adik umi sendiri yang punya putra putri yang mau ke SMP. Ini bisa mendapatkan beasiswa full 3 tahun free di SMP juga dan mendapatkan ijazah dinas. Mohon maaf untuk yang Kutab Al-Fatih tadi kekurangannya adalah tidak mendapatkan ijazah dinas. Ya, ini memang kekurangannya karena memang Kutab Al-Fatih ini digunakan untuk membuat generasi-generasi yang benar-benar sesuai dengan Islam ya. Jadi tidak diperlukan sertifikat dari dinas. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya nanti akan lulus, itu 6 bulan terakhir lulus, itu akan ada kejar paket dan di situ bisa dapat ijazah dari dinas. Jadi pelajaran yang dulu kita sekolah selama 6 tahun, kelas 1 sampai 6 itu bisa diselesaikan dalam 6 bulan ya. Insya Allah seperti itu. Buktinya itu ketika kita dulu ada yang mungkin bimbingan belajar ya di mahkamah, teknos dan sebagainya, itu kan dikebut ya setahun 6 bulan. Nah, kalau saya dulu nggak ikut bimbingannya, tapi saya fotokopi soal-soal punya teman saya dan bisa lulus juga, gitu ya. Artinya kita belajar sendiri bisa. Pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 tidak perlu gitu rumitnya, karena hampir semua tidak digunakan dalam kehidupan. Nah, seperti itu ya. Jadi pilihan dari Bapak dan Ibu. Baik, lanjutkan yang SMP. Jadi di SMP ini full beasiswa bagi mungkin keluarga besar Al-Adhan
yang berkenan nantinya silakan bisa menghubungi kami, akan kami briefing teknis administrasinya. Bagaimana bila keluarga besar di luar keluarga besar Al-Aden, asalkan ada referensi dari ibu, bapak ya, nanti dikomunikasikan kepada kami. Minimal harus sudah menghafal ya 1 atau 2 juz. Susah Ustaz ya, 1-2 juz. Insya Allah bisa. Ini anak-anak kemarin dalam waktu 6 bulan bisa 3 juz insya Allah. Ya. Kemarin kita di kelas tahfidz SMA ini juga mengagetkan, dalam 6 bulan harusnya 1 juz, tapi anak-anak dari 0 kelas SMA itu dari 0 itu sudah selesai 3 juz, 30 sampai 28. Ya, dari 0. Jadi lebih cepetan anak-anak yang masih muda-muda ini, masih kecil ini. Nanti kita bimbing juga, misal anak Dani, keponakannya atau apa ini belum ada hafalannya gimana? Kita bimbing nanti selama tunggu sampai ajaran baru kan masih tahun Juli ya, di Juli. Jadi masih ada waktu. Baik, kemudian yang ketiga adalah SMA. Jadi di SMA pun kita mendapatkan beasiswa full 3 tahun dari keluarga besar Al-Aden. Jika yang berkenan tafadhol bisa menghubungi kami, dan salah satu untuk SMA 1 Muhammadiyah ini ya, alhamdulillah hampir seperti pesantren ya, sudah ada mahat di sana gitu ya, sudah ada kelas tahfidz, insya Allah semuanya ada di sana gitu ya. Sekali lagi minimal harus ada hafalan juznya. Hafalan juznya bila sulit bisa komunikasi kepada kami, akan kami bantu dalam waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk mempersiapkan PPDB bulan tahun depan 2022. Gitu ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan, tafadhol bisa japri kami gitu ya. Satu lagi yang mungkin tidak ada di sini adalah kuliah kampus ya. Jadi kita juga bekerjasama dengan UMM ya, tapi ini masih offline. Jadi ini saya sampaikan saja yang bisa ada di sini gitu ya, untuk pembukaan mahasiswa baru tahun 2022 ya. Jadi silakan bagi yang sudah SMA punya hafalan juz itu bisa melanjutkan ke UMM nantinya. Kalau di Malang sementara ini masih jurusan keperawatan dan kesehatan. Kalau yang mau UMM di Surabaya itu sudah bisa semua jurusan kecuali kedokteran ya. Jadi tinggal hafalan Al-Qur'annya aja dijaga. Ini jadi tafadhol kepada Bapak dan Ibu semua yang punya putra putri yang saat ini masih kecil-kecil, semoga kerjasama dengan Al-Aden ini dengan beberapa instansi ini bisa panjang ya. Jadi anak-anak sudah jelas mau jadi generasi apa kayak gitu ya. Jadi kita harapannya saat Turki Utsmani dulu runtuh ya tahun 1924, kalau janji dari Allah itu 100 tahun setelah runtuh Utsmani itu akan ada kebangkitan Islam. Jadi 100 tahun setelah 1924 adalah 2024 insya Allah ya. Dan itu 3 tahun lagi insya Allah bulan itu ya. Kita harus siapkan anak-anak ini gitu ya. Kita siapkan anak-anak ini agar ketika sudah ada peluang itu anak-anak sudah siap gitu ya insya Allah. Baik, mungkin itu saja rahmatullah dari kami ya, amanah dari beberapa rekan kami. Jadi ada SMP, SMA, kemudian dari Kota Al-Fatih, nanti bisa dibandingkan ya bagaimana siswa-siswa di Kota Al-Fatih dengan sekolah SD reguler kayak gitu kan, bagaimana adabnya gitu ya, bagaimana anak-anak ini menghormati orang tua gitu ya, berbakti pada orang tua. Kita pada dasarnya orang tua ingin anak kita berbakti pada kita ya, sebagai investasi kita. Baik, akhirnya mungkin cukup dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa diinformasikan secara materi ke Ustazah Tata ya, nanti bisa kita diskusikan dan kita jadwalkan untuk briefing berdasarkan ini tadi tingkatan SD, SMP atau SMA. Jazakumullah khairan. Ini dari saya untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini telah terselenggara dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Selanjutnya
Abi Umi, jamaah yang hadir dipersilakan mengambil hasil evaluasi Ananda pada fasilitator masing-masing yang telah disiapkan di halaman masjid. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.